Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin dari PJJ Manajemen S1 dengan nomor induk mahasiswa 230201010207 SMJ 604. Mata kuliah Business Communication kali ini eh, sebagai bagian dari ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai business communication di lingkungan kerja tempat eh, saya bekerja. Baik, daftar isi dari presentasi ini yang pertama, profil singkat perusahaan, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, gambaran pola komunikasi di dalam perusahaan, yang keempat, hasil analisa, kelima, kesimpulan dan saran, yang keenam, lampiran. Jadi gambaran singkat perusahaan ini, perusahaan tempat saya bekerja yaitu GK Group memiliki jaringan yang luas dan kuat mencakup para pengusaha terkemuka di Indonesia serta tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Jaringan strategis ini menjadi fondasi kokoh bagi peran GK Group selaku penasihat bisnis dengan wawasan yang berharga mengenai peluang bisnis yang potensial, jangka panjang, dan strategis. Hal ini mendorong terciptanya aliansi strategis dan peluang investasi yang bernilai. GK Group memiliki 4 pilar core business, yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua energi hijau, yang ketiga teknologi, yang keempat industri strategis. Struktur organisasi di GK Group itu ada beberapa struktur yang bersifat hierarkis dengan sistem garis komando yang jelas. Di tingkat tertinggi, GK Group dijabat oleh chairman dari GK Group. Selanjutnya, secara operasional akan dikomandoi oleh CEO dari GK Group yang dibantu oleh Managing Director Operasional dan Managing Director Finance. Selanjutnya, terdapat COO atau Chief Operating Officer dan CFO atau Chief Finance Officer di masing-masing business unit. Kemudian di bawahnya ada beberapa divisi yang dipimpin oleh manajer divisi atau Head of Division. Setiap manajer bertanggung jawab langsung ke direksi dan mengkoordinasikan ke supervisor serta staf di bawahnya. Jadi secara garis besar, struktur organisasi dari GK Group adalah seperti yang disebutkan tadi, ada chairman sebagai pemegang saham tertinggi, pemegang saham. Kemudian di bawahnya ada CEO Group yang nanti akan eh, diawasi atau akan ada bantuan dari advisor maupun risk and advisory. Kemudian ada dari chairman office. Kemudian di bawahnya ada Managing Director Financial dan Managing Director Operation. Kemudian di bawah Managing Director Operation ada Head of Division. Ini masing-masing divisi operation atau manager operation. Di bawahnya ada supervisor dan para staff. Di finance juga terdapat Head of Division Finance atau Manager Finance, ada accounting, tax, dan finance. Ini dikomandoi oleh Managing Director Finance. Kemudian ada Head of Division atau Manager di masing-masing eh, divisi. Kemudian ada beberapa CEO dan COO
dari masing-masing bisnis unit. Ya, di masing-masing bisnis unit, CEO dan CEO maupun CFO akan bertanggung jawab langsung kepada Managing Director Operation atau Managing Director Finance yang nanti akan report langsung ke Managing Director eh, atau CEO dari GK Group itu sendiri. Selanjutnya, gambaran pola komunikasi di perusahaan. Di pola komunikasi yang digunakan di GK Group ini bersifat formal dan vertikal, terutama dalam pelaporan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Komunikasi horizontal juga terjadi, terutama antar karyawan setingkat untuk koordinasi pekerjaan. Komunikasi silang atau diagonal juga kerap terjadi untuk saling koordinasi dengan divisi lain melalui banyak channel media komunikasi tentunya di dalam media group. Ini beberapa media atau channel media komunikasi yang digunakan meliputi rapat mingguan, ada town hall bulanan, WhatsApp group, email, dan aplikasi internal, yaitu GK Office. Komunikasi langsung masih menjadi pilihan utama, terutama untuk menyampaikan instruksi penting. Meski sudah cukup tertata dengan baik, masih ditemukan beberapa kendala komunikasi lintas divisi. Ini karena perbedaan dari prioritas kerja. Hasil analisa. Berdasarkan hasil dari observasi, terlihat bahwa pola komunikasi formal cenderung memperlambat alur komunikasi, terutama pada kondisi mendesak. Selain itu, penggunaan aplikasi komunikasi belum dioptimalkan di semua lini. Aplikasi komunikasi GK Office dipakai untuk disposisi, namun dalam prakteknya belum semua pengguna mengoptimalkan aplikasi tersebut. Namun, struktur organisasi yang jelas memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pengawasan kinerja. Keselarasan komunikasi antara pimpinan dan staf menjadi masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal penyampaian umpan balik dan inovasi dari bawahan. Kemudian kesimpulan dan saran yang bisa diberikan yaitu kesimpulannya pola komunikasi di GK Group cukup cukup efektif dalam menjaga struktur kerja yang tertib, namun masih terdapat hambatan dalam kelancaran komunikasi antar divisi dan penerapan teknologi komunikasi yang belum merata. Penggunaan aplikasi GK Office masih sebatas penyampaian disposisi dan masih jarang sekali dilakukan. Struktur organisasi yang hierarkis memberikan kejelasan tanggung jawab, namun dapat memperlambat pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Saran yang bisa diberikan yaitu perusahaan perlu terus memberikan pelatihan penggunaan aplikasi komunikasi GK Office secara menyeluruh, termasuk kepada karyawan baru. Perlu dibentuk forum komunikasi lintas divisi untuk menyatukan visi dan menyelesaikan hambatan koordinasi. Kemudian, top management perlu adanya fleksibilitas pengambil keputusan untuk hal yang bersifat kurang strategis, namun mendesak agar tidak memperlambat pengambilan keputusan. Nah, ini beberapa lampiran foto terkait dengan komunikasi. Ada beberapa saluran komunikasi yang digunakan. Seperti contoh ini ada town hall meeting. Ini ada penyampaian informasi di dalam town hall meeting yang bersifat eh, umum. Kemudian ada meeting strategik, ini dilakukan oleh para chairman dan para direksi dan advisor dan juga dihadiri oleh chairman. Kemudian ini juga forum komunikasi eh, yang biasanya dilakukan oleh insan GK Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.